Padukuhan Dondong adalah salah satu permata kecil di Kalurahan Melian, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Terletak di wilayah selatan desa, Dondong dikenal dengan hamparan perbukitan dan tanah berbatu yang memukau. Padukuhan Dondong berbatasan langsung dengan beberapa padukuhan di sekelilingnya. Sebelah timur berbatasan dengan Padukuhan Songwaluh, di utara dengan Padukuhan Tambak, sebelah barat dengan Padukuhan Ngelindur, dan di selatan langsung bersebelahan dengan Padukuhan Kembang. Letaknya yang strategis membuat Dondong memiliki akses yang cukup mudah dijangkau dari berbagai arah. Jalanan desa menjadi nadi yang menghubungkan setiap aktivitas warga dari satu sudut padukuhan ke sudut lainnya. Di sepanjang jalur dan setiap sudut padukuhan, tawa dan obrolan santai antar warga mengalir lembut, menjadi nafas hangat yang menghidupkan desa. Di tengah warga desa, tawa riang anak-anak yang bermain menjadi harmoni kebahagiaan sederhana yang melengkapi wajah desa. Nilai-nilai agama dijunjung tinggi oleh warga Padukuhan Dondong. Di jantung Padukuhan, sebuah masjid berdiri teguh menjadi pusat ibadah sekaligus tempat berkumpulnya warga dalam berbagai kegiatan keagamaan. Warga Padukuhan Dondong memiliki satu pos kamling yang terletak di sisi timur Padukuhan. Setiap malam pos ini digunakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban desa. Tak jauh dari sana, berdiri Balai Padukuhan Dondong yang berfungsi sebagai ruang musyawarah, tempat pertemuan warga, dan kegiatan sosial masyarakat. Di sini sampai Saat malam tiba, Padukuhan Dondong tetap hidup dalam kehangatan. Dari pos ronda hingga rumah warga, setiap sudutnya memancarkan semangat kebersamaan yang tak lekang waktu. Di balik kesederhanaannya, Dondong menyimpan cerita panjang dari para sesepuh. Salah satunya Mbah Suparman yang menjadi penjaga kisah dan pengetahuan tentang padukuhan ini. memang berkaitan dengan suasana pada kesempatan ini adalah bulan Muharram atau bulan Suro. Bagi orang Jawa itu merupakan suatu bulan yang paling bagus untuk segalanya menentukan kebijakan-kebijakan dan langkah kerja bagi warga masyarakat, khususnya untuk warga Dondong, dalam rangka melaksanakan kegiatan baik itu bekerja sebagai petani, peternak, kemudian pedagang, tukang kayu atau keterampilan kayu, ada yang sebagai bengkel sepeda motor, ada yang bengkel sebagai pembuat lampu sepeda motor yang aktif. Jadi kalau menanam itu pakai hitungan waktu hari dan pasaran. Dihitung pakai oyot, uwit, godong, uwoh. Contoh, kalau kita mau menanam padi sebetulnya harus tiba uwoh, jadi nyari hari yang jatuhnya tiba uwoh jatuhnya. Tapi hari yang bersih, bukan hari yang misalnya was, kringkel, sampar wangkai atau kubur, harinya itu. Kemudian pakai hitungan oyot, uwit, godong, uwoh. Kalau menanam kacang dan singkong atau ubi kayu itu tipe oyot.
Kalau menanam kayu jati, kayu balsa itu tipe wit. Kalau menanam tembakau itu harus tipe godong. Jadi kalau tipe woh itu termasuk menanam jagung, polo gumantung itu khususnya itu tipe woh. Jadi harus tahu harinya, jangan ngawur. Harus nafsunya berapa, dihitung dengan itu. Kemudian menghadapnya juga. Misalnya nafsunya itu 10 contoh, 10. Oyot wit godong woh, oyot wit godong woh, oyot wit. Wit mau nanam jati, itu 10 itu jangan menghadap ke selatan, menghadapnya ke utara. Itu makanya semua itu harus apa masalah itu, karena kalau ingin mendapatkan hasil yang seperti yang diharapkan, itu kita tidak sembarangan gunakan itu. Untuk menginjak masalah pusaka, tadi sudah saya untuk tataran yang kedua tentang untuk jamasan pusaka, di samping kita menentukan hari dan waktu yang bagus juga, caranya ini ada kotaan, saya siap subkotaan, tapi karena dulu itu nenek moyang atau simbah mungkin umurnya sudah berapa turunan ini kayu jati. Ini dipangan rayak karena hanya sembarangan letaknya itu. Dipakai untuk merendam pusaka. Memang pusaka kalau karatnya itu sudah tebal, itu harus direndam dulu. Kalau merendamnya itu paling enggak 1 minggu, 2 minggu kalau tebal. Tapi kalau hanya tipis, itu cukup 1 hari, 2 hari. Yaitu dengan air kelapa, yang nanti air kelapa sudah basi, maksudnya sudah lama, disutak di sini, kemudian sudah ada gejala-gejalanya kan sudah basi, itu kemudian yang kedua kalinya dikasih air jeruk nipis sama mengkudu yang sudah matang, atau kalau dalam bahasa kampung itu bentis sudah matang, itu dipecah, itu dirajang, dimasukkan itu, kemudian pusaka juga direndam di situ. Setelah nanti direndam, itu sudah sesuai apa yang sampaikan tadi, bisa diangkat, lantas dibersihkan, yaitu bersihnya pakai sabun biasa, sabun colek itu, sampai deterjen itu dengan air jeruk nipis juga, itu disikat. Nanti sudah bersih, kelihatannya putih sekali. Kalau sudah bersih atau putih, kemudian dibersihkan dengan air yang jernih, air biasa itu yang jernih. Setelah itu agak dikeringkan, dilap biar kering, kemudian nanti dikasih jeruk nipis lagi. Jeruk nipis, syukur nanti pakai sabun colek atau deterjen lagi. Setelah itu sementara dihidupkan sebentar, kemudian dibersihkan dengan air. Setelah itu dilap lagi. Setelah nanti dilap, itu nanti dikasih yaitu apa yang istilahnya kimia yang disebut warangan. Jadi warangan itu untuk memperlihatkan itu masalah pusaka itu, yaitu tentang pamor dan sebagainya. Itu memang bagus. Kalau sudah itu nanti dikeringkan, sudah kering dikasih minyak. Minyaknya bisa minyak mawar, minyak melati, atau minyak cendana. Itu minyaknya untuk istilahnya agar tidak cepat berkarat. Tapi yang istilahnya warangan itu sudah bisa mengurangi tentang karat atau kotoran pusaka itu. Namun ada kata setiap saat dikasih warangan, itu juga akan merusak karena itu merupakan suatu kimia yang memang harus kita singkiri. Itu tentang itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kegunaan pusaka itu tidak lepas dengan berkaitan pertanian, tadi sudah saya sampaikan. Kalau kebulajer itu kita beternak, atau tilam upeh itu kita untuk bertani. Ada lagi peninggalan dari moyang, saya punya yang namanya tumbak cacing kanil, seperti ini bentuknya. Ini kebetulan agak kotor, namun nanti memang sengaja akan saya bersihkan, akan saya rendam. Ini adalah pusaka namanya cacing kanil. Ini kegunaannya memang luar biasa. Sudah pernah saya bawa, itu saya sengklit atau saya taruhkan pada bagian diri saya. Itu saja saya ngancik di tempat yang ada semutnya, saya tidak dirubuk semut. Ini karena daya dan kekuatan pusaka kanil yang sudah turun-temurun, sudah berapa turunan yang dikasihkan pada saat ditinggalkan. Kemudian tutupnya ini adalah kayu setigi. Untuk mengetahui kayu setigi ini, walaupun ini sudah kering,
andai kata dimasukkan pada air akan langsung tenggelam. Memang harganya juga lumayan kayu stigi itu. Makanya tidak sembarang kayu, karena kayu stigi itu bisa dipakai untuk obat segala. Andai kata nanti ada sengatan labah misalnya, kalau jengking itu ditempelin saja bisa terserap itu bisanya. Jadi bisa akan terserap daripada kayu stigi tersebut. Maka kagem saudara-saudara kita yang saya hormati, saya banggakan, marilah kalau Anda itu punya pusaka itu tolong memang benar-benar dijaga dengan sebaik-baiknya. Untuk itu pusaka memang tidak kalah pentingnya. Jadi setiap bulan Suro jangan lupa, karena pusaka itu perlu dijamasi pada bulan Suro. Tepatnya kalau ada waktu memang tanggal 1 bulan Suro. Di balik gaya hidup warganya yang sederhana, Padukuhan Dondong menyimpan kekayaan budaya dan nilai-nilai luhur yang masih terjaga hingga kini. Selamat siang, Mbak. Ini kalau mau tahu, saya kan punya burung. Sepintas saya kasih tahu itu biar bisa jelas itu, Bang. Mari kita mendekati burung. Oh, ini ada 3. Ini burung juga katurangannya bagus. Burung putih birek, itu suaranya cukup. Ioninya juga bagus. Hitungannya jatuh pada Sri. Jadi Sri lungguh darah susah seperti tadi yang saya sampaikan. Makanya saya pelihara itu. Termasuk ini jatuh pada lungguh. Dan ini biasanya ini sudah mulai, kemarin sudah saya buang itu kotorannya. Sekarang sudah bisa menumpuk lagi. Suaranya kecil tapi dia Sri Makempel. Sri Makempel itu kotorannya akan ditumpuk. Yang biasanya bagi yang melihara itu banyak rezekinya. Nah, ini juga Sri Makempel, sudah tua ini. Sri Makempel dan Bumi Bungkem, kan kakinya dempet Mbak, itu jari-jarinya. Makanya melangkirnya juga sulit. Ini Bumi Bungkem, itu juga bagus bagi petani yang memelihara burung Sri Bungkem. Ini suaranya bagus juga. Itu masalah burung memang ini ada kaitannya dengan pusaka. Makanya di bahasane karo basa Jawa itu peksi itu dari besi itu. Dulu itu pusaka, setelah ada bagian bawahnya itu potong, itu dibuang, akhirnya jadi burung. Makanya burung perkutut sama pesi aji, tosan aji itu mirip sama kuda. Itulah masalah burung perkutut. Jadi tadi sudah saya sampaikan, ini sepintas untuk membuktikan kenyataan. Ini ada 3 yang penting, yang 2 masih ada di dalam, yang kecil sekarang, tapi juga saya bilang hitungannya juga bagus, itu tipe lungguh sebetulnya. Kedua-duanya tipe lungguh. Kalau ini tipe Sri, ini lungguh, ini juga Sri, ini malah Bumi Bungkem. Bumi Bungkem itu bumi itu kan ibaratnya untuk menanam tanaman. Beragam warisan spiritual dan tradisi leluhur tetap dirawat dengan penuh rasa hormat, mulai dari pusaka keluarga, burung peliharaan yang dirawat dengan kasih, hingga ajaran kejawen yang menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Semua menjadi bagian dari harmoni yang membentuk jiwa Padukuhan Dondong. Bekerja keras, ketekunan, dan etos kerja yang tinggi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari warga Padukuhan Dondong. Setiap individu, baik tua maupun muda, menjalani aktivitas mereka dengan semangat dan dedikasi, mulai dari bertani, beternak, hingga menjalankan usaha kecil demi mencukupi kebutuhan keluarga. Namun, lebih dari sekedar usaha pribadi, kehidupan masyarakat Dondong juga ditopang oleh nilai gotong royong yang kuat. Kebersamaan menjadi fondasi utama dalam setiap kegiatan, mulai dari kerja bakti, membersihkan lingkungan, membangun fasilitas umum, hingga saling membantu saat ada warga yang membutuhkan.
Inilah Padukuhan Dondong, kecil dan hangat, namun menyimpan makna besar tentang kebersamaan, ketulusan dan harmoni hidup dengan alam serta budaya.